Oke, kita mulai saja. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sehat. Sore. Mari kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore ini kita memaparkan, kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Ramli Tarigan. Untuk itu kita bersama-sama mendengarkan paparan dari materi yang beliau sampaikan nanti dengan durasi waktu 15 menit ya Pak ya. 10 Pak, 10 menit. Untuk itu kepada Bapak Ramli Tarigan kami persilakan untuk menyajikan materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih kepada Ramansa sebagai moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan in-house training kita ini, topik yang saya bawakan ialah mengenai penyusunan visi dan misi. Nah, dalam hal ini tentunya nanti setelah kita melakukan kegiatan ini, diharapkan kita semua, terutama pihak sekolah, telah mampu menyusun visi dan misi sekolah yang menjadi pedoman bagi sekolah dalam melaksanakan pelaksanaan pendidikan di sekolah kita ini. Dan pada kesempatan ini, marilah kita memberi perhatian dan nanti kita juga akan, kalau ada perlu diskusi yang perlu diskusi, kita diskusikan bersama. Maka pada kesempatan ini, saya coba dulu share screen materi kita untuk kita bahas bersama. Nah, kita mulai. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan membahas mengenai visi dan misi. Pertama kita akan membicarakan mengenai pengertian. Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh lembaga jauh di masa yang akan datang. Dalam konteks lembaga sekolah atau madrasah, visi merupakan imajinasi moral yang menjadi dasar atau rujukan dalam menentukan atau keadaan masa depan yang secara khusus diharapkan oleh sekolah. Syarat penyusunan misi yaitu harus menggambarkan kepercayaan dan kebutuhan dan harapan stakeholder sekolah atau madrasah, menggambarkan apa yang diinginkan pada masa yang akan datang, spesifik hanya khusus untuk sekolah tertentu, mampu memberikan inspirasi. Jangan mengasumsikan pada sistem yang sama pada saat ini, terbuka untuk melakukan pengembangan sesuai dengan organisasi yang ada, metodologi, fasilitas, dan proses pembelajaran. Kemudian fungsi misi yaitu mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok, memperlihatkan framework hubungan antara organisasi dengan stakeholder, sumber daya manusia organisasi, konsumen atau citizen pihak lain yang terkait, menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Ruang lingkupnya itu merupakan kepercayaan sekolah atau madrasah akan menjadi pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Kepercayaan sekolah madrasah merefleksikan ilmu pengetahuan, filosofi, dan semua perbuatan yang dilakukan sekolah, madrasah. Kepercayaan sekolah merupakan komponen kunci dari perencanaan strategis ini. Cara menyusun visi misi sekolah, komponen indikatornya, rumusan visi memuat komponen pernyataan dari hasil kajian dan referensi yang mencerminkan antara lain keimanan dan ketakwaan, semangat berbangsa, akhlak kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, keunggulan lokal, keterampilan strategi profesional, konstruksi rumusan bersifat simpel, menarik, bermakna, dan dapat diuraikan secara komunikatif. Dirumuskan sesuai dengan komponen atau indikator visi dalam bentuk bahasa yang operasional.
referensi utama adalah pada standar kompetensi lulusan dan standar pendidikan. Dirumuskan sesuai dengan misi untuk mencapai keterlaksanaan. Contoh visi. Terwujudnya insan cendekia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kompetitif, berwawasan global, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan pembaharuan pemikiran, keislaman, serta bahasa. Nah, ini khusus memang untuk sekolah madrasah. Kemudian misi. Misi adalah penjabaran visi dalam bentuk penjabaran tugas, kewajiban, dan rencana tindakan yang dijadikan acuan untuk mewujudkan visi. Misi adalah tujuan fundamental dan unik yang menunjukkan perbedaan suatu organisasi atau sekolah dengan organisasi lain sejenis dan mengidentifikasi cakupan atau skop organisasinya atau sekolahnya. Ini salah posisi tadi, nanti kita misi ke sana. Kemudian syarat misi menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah dalam bidang kegiatan utama dari sekolah yang bersangkutan. Secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya, mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap bidang utama yang digeluti. Hal yang harus diperhatikan yaitu misi harus mampu menggambarkan berbagai kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut sekolah atau madrasah. Statement misi harus berorientasi ke masa depan dan mampu menggambarkan sekolah atau madrasah pada masa yang akan datang dengan berpijak pada apa yang telah ada. Kemudian juga statement misi harus fokus pada pencapaian misi. Strategi misi bukan sesuatu yang umum, tetapi khusus berlaku untuk sekolah atau madrasah tertentu. Statement misi merupakan statement yang singkat dan padat, tidak lebih dari 2 kalimat. Contoh misi. Menggambarkan mahasiswa mampu berpikir kritis, metodologi dinamis, mandiri, dan penuh terhadap lingkungan sosial yang berwawasan universal dan global. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasarkan pada hasil penelitian dan kajian ilmiah yang berbasis akademik. Kemudian mengembangkan kemampuan berbahasa, terutama bahasa Arab dan Inggris, baik lisan maupun tulisan, terjemahan, serta minat dan bakat secara maksimal bagi sivitas akademika, memberdayakan lembaga dengan berbagai unit sumber belajar yang ideal. Kemudian kesimpulan tadi. Kesimpulan, dengan merumuskan visi dan misi sekolah, maka suatu unit sekolah bisa membentuk siswa yang unggul dan berkarakter. Perumusan visi ini dilakukan bersamaan dengan perumusan misi. Perumusan visi adalah hal utama, jadi dilakukan di awal langkah atau di awal tahun ajaran. Setelah menetapkan visi, barulah melakukan perumusan misi. Dalam perumusan visi misi harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan IHT ini kepada kita seluruhnya tentang penyusunan atau pembuatan visi misi sekolah, dan mari kita diskusikan apa hal-hal yang perlu kita diskusikan. Dan saya menerima kritik dan saran dari seluruh peserta dari apa yang telah saya paparkan tadi. Demikian paparan saya tentang visi dan misi kepada kita sekalian. Nah, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih atas segala paparan yang sudah dipaparkan tadi, materi mengenai masalah visi dan misi.
serta diakhiri dengan kesimpulan yang begitu apik. Nah, di dalam hal ini kami sebagai moderator untuk meminta pendapat apakah itu saran, apakah kritik kepada teman-teman yang ingin mengajukan kritik dan sarannya. Kami persilakan dalam waktu mungkin sekitar 5 menit. Kami persilakan Ibu Dona mungkin. Terima kasih. Kalau tidak ada yang kritik, kesempatan, ya, silakan Bu Dona. Waktu yang diberikan kepada saya. Tetapi begitu saya melihat tampilan dari Bapak Tarigan, sudah cukup dari pengertian saya, pemahaman saya sudah cukup sempurna, Bapak. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Oke Bu Dona, terima kasih Bu Dona. atas. Ada lagi Ibu apa nih, Bu Manman atau ya, Ibu Tina? Saya Bu Tina. Bu Tina, Pak. Silakan Bu Tina. Iya, itu laptop dipakai anak. Saya ngasih masukan sedikit untuk Pak Ramli sebagai kita sama-sama tim 5 untuk membangun. Saya pun nanti dapat juga minta masukan. Tadi saya lihat di misi Pak, bagian misi, yaitu sampelnya dikatakan di situ mahasiswa. Coba lihat Pak. Iya. Sampelnya mahasiswa ada tadi kan Pak. Coba lihat Pak. Mahasiswa. Iya. Alangkah baiknya dia sampelnya jangan mahasiswa Pak, pendidik SMP, siswa SMP itu aja satu. Boleh gitu kan Pak? Boleh Bu. Ini ya, jangan mahasiswa. Karena kan kita visi misi kita untuk SMP. Nah itu aja, satu lagi. Iya. Terus ada tadi misinya kenapa berbahasa Pak? Apa alangkah lebih baiknya kita kaitkan ke Pancasilanya gitu. Nah ini yang ini ya Bu. Iya, kan bisa kita nanti tukar-tukar kalimatnya, kita kaitkan ke Pancasila karena kan kita ini sekarang ke sekolah penggerak ini kan arah ke Pancasila tadi kan Pak. Nah di situ ya, saran saya. Jadi, iya. Ada lagi Bu? Terus kalau bisa nanti kita kaitkan ke IT-nya Pak, misinya ke IT-nya, ke komputernya, visi misi sekolah kita gitu, kebinaan kita nanti. Di situ kan bisa kita tambahkan nanti. Nah gitulah Pak pendapat dari saya. Saya akhiri dengan selamat sore. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan usul sarannya. Iya, Pak. Tadi karena ini agak terburu-buru, maka tadi saya mengcopy aja dari apa yang saya dapat, dan terima kasih sarannya. Saya akan perbaiki mengenai contoh misi tadi terutamanya ya, karena Pak, sebaiknya itu misi sekolah bukan misi untuk mahasiswa ya Bu ya. Iya Pak. Iya, terima kasih Bu. Saya akan perbaiki nanti untuk ke depan atas saran dan Ibu. Dan tadi ada kaitannya dengan misi sekolah penggerak dan profil Pancasila dan juga masalah penggunaan teknologi IT ya Bu. Iya Pak, iya. Baik Bu, itu sudah saya catat, nanti akan menjadi perbaikan lah yang untuk saya buat nanti. Iya Pak. Oke Bu Tina, terima kasih atas masukannya. Bagus sekali masukannya, teliti sekali Ibu melihat, saya sendiri nggak melihat itu tadi. Nah, kemudian mungkin untuk paparan dari Bapak Tarigan mungkin kita cukupkan sampai sini. Saya sudah nggak ada masukan, mungkin ada beberapa masukan, tapi ya kita padakan saja mungkin. Untuk presentase Bapak Tarigan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Demikian paparan dari Bapak Tarigan mengenai visi dan misi.
Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya sebagai moderator.